pemirsa setia TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya Zara Mahria dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi. Tentunya dalam olahraga tradisional kali ini kita akan membahas permainan egrang. Nah, Wortraders pasti sudah tidak asing lagi bukan dengan permainan egrang ini? Namun nampaknya masih belum banyak yang mengetahui bagaimana sejarah maupun latar belakang dari permainan egrang ini. Kira-kira seperti apa ya? Berikut informasinya untuk Anda. Indonesia is known to the world for its ethnic, language, and cultural diversity. Various traditional legacy is inherited by the ancestors of the Indonesian nation can be preserved right now, one of which is traditional sports. One of the community games surviving today and is favored by many is stilts. It is a popular traditional sports. The origin and the creation of this particular sports are unknown, yet stilt is well recognized by many people. Even though stilt is very popular among children and teenagers, but the name of the sports depends on where they come from. In West Sumatra, this game is called tengkak-tengkak, while in Bengkulu it is dubbed ingkau, meaning bamboo. But the word enggrang comes from the Lampung language meaning long round bamboo stick. It is not known when people started to play sports game, but this traditional game has been used by children to play where the bamboo plantation was located as the raw material to make stilt. Untuk saat ini cukup menggembirakan karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, di mana olahraga rekreasi yang di dalamnya ada olahraga tradisional itu sudah mendapat perhatian dari pemerintah, dan ada organisasi yang menghimpun olahraga tradisional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, yaitu Formi Nasional, ya. Nah, dan ada satu perkembangan baru yang cukup menggembirakan kita juga, yaitu dengan terbentuknya Portina, Persatuan Olahraga Tradisional Seluruh Indonesia, yang merupakan komunitas dari Formi Nasional, ya, bukan berdiri sendiri, tetapi merupakan komunitas daripada Formi Nasional, dan mereka khusus dominnya adalah di pengenalan, pengembangan olahraga tradisional. Untuk olahraga tradisional, saya merasa ada satu langkah ke depan yang baik, yaitu bahwa ada olahraga tradisional Indonesia yang bisa kita bakukan, yang bisa kita standarisasikan, yang kelak mungkin akan menjadi olahraga prestasi. Sebelum tahun ini ada 11 yang telah dibakukan, yang kita namakan permainan rakyat, perkumpulan
permainan rakyat olahraga tradisional Indonesia. Ada 11 dari Kementerian Pemuda Olahraga, yaitu dari ASDEP, pengembangan olahraga tradisional dan disabilitas. Dari 11 itu antara lain 1 egrang, 2 teropa panjang, 3 hadang, 4 dagongan, 5 tarik tambang, 6 sumpitan, 7 patok lele, 9 gebuk bantal, 10 gasing, yang ke-11 lari balok, betul Pak? Ya, 11. Sedangkan untuk modul yang disusun di era tahun 20 ini sudah kalau tidak salah per tanggal hari ini adalah waktu finishingnya itu disusun menjadi 15 cabur Pak. Ada penambahan dari 11 itu, yaitu ketapel, panahan tradisional, sepak raga, dan pencak silat budaya. Nah, Ortraders, egrang atau jangkungan adalah bambu atau galah atau tongkat yang digunakan seseorang untuk berdiri dalam jarak tertentu di atas tanah. Egrang terbuat dari bambu kurang lebih 2,5 meter. Nah, kira-kira peralatan apa saja ya yang dibutuhkan dalam permainan egrang ini? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. A long and straight bamboo or wood stick is used and shaped as a stilt, using a saw and a knife. The bamboo stick is then smoothened and cut according to the height of the rider. For children, the length is 1.5 meters, while for an adult, it is 2.5 meters. Afterward, a piece of wood is glued in the slots of the bamboo as a foothold. Kalau kenal egrang sih sudah cukup lama ya dari kecil. Mungkin kalau untuk lebih tahunya itu pas waktu sekolah SMA. Kesulitan dari egrang itu sebenarnya dari keseimbangan, terus dari segi kecepatan juga. Cukup banyak yang mainkan juga sih, banyak yang tertarik dengan permainan egrang. Di sekolahan, di kampung-kampung, eventnya sudah banyak sih dari tingkat kabupaten, provinsi, bahkan sampai nasional. Harapannya supaya permainan tradisional egrang ini bisa berkembang di masyarakat Indonesia, bahkan kalau bisa sampai luar negeri sekalipun. Stilt race is performed in an indoor area such as in a building and an outdoor area like a flat field. Just like the running race in the athletic, the participants race in a dedicated track. The size of the track is 50 meter long and 7.5 meter width. The 7.5 meter width track is divided into 2 to 5 tracks. Each is 1.5 width and is separated by a line. Nah, Ortraders, setelah kita mengetahui bagaimana sejarah maupun peralatan apa saja yang dibutuhkan dalam bermain egrang, ternyata permainan egrang ini memiliki aturan bermain yang cukup sederhana. Seperti apa ya kira-kira? Berikut informasinya untuk Anda.
To take a step, run and move fast, the rider must have a special technique and a good balance in riding the stilt. By using a pair of bamboo blade provided as a foothold for the rider, every participant is demanded to take steps and even run for 50 meters long from the start to finish line rapidly to be the first winner. At the competition, riders should not fall from its slits or breach the line of other riders next to him. Agility, balance, strength, and endurance are the main aspects the riders have to obtain. Saya adalah seorang guru olahraga di SD dengan di SMA. Saya berusaha keras untuk supaya anak itu berminat untuk bermain enggrang. Adalah pertama adalah menyukai permainan tersebut. Perkembangannya berhubung saya tadi satu pengurus di lingkungan kecamatan tersebut, maka saya mengadakan setiap tahun itu turnamen-turnamen. Alhamdulillah sampai saat ini perkembangan enggrang di daerah saya berkembang pesat, mencapai sampai juara kabupaten, sampai ke nasional. Karena dalam event-event tersebut adalah menumbuhkan anak-anak untuk berlatih. Di zaman sekarang tadi banyak pengaruh-pengaruh teknologi yang canggih-canggih, akan ditinggalkanlah permainan tradisional ini. Maka harapan saya ke aparat-aparat yang berwenang untuk mengembangkan permainan tradisional ini dari tingkat desa sampai ke tingkat provinsi. For the smooth running of the stilt race, a referee and monitoring judge is required. The referee functions as the main observer of the race, while the monitoring judge has a job to give a start command. Monitor each line of the racer to prevent them to conduct any fraud or breach, and also give a finish cue when riders enter the finish line. In doing their job, the judges carry a red and green flag. For any violation or fraud, the judge will bear the red flag, and when the race goes smoothly, they will bear the green flag, signaling the racers to continue their race until the finish line. Nah, Outriders, bagaimana? Permainan egrang ini cukup menarik, bukan? Selain mudah untuk dimainkan, permainan egrang ini juga memiliki nilai filosofi yang tak kalah menarik loh untuk kita simak. Kira-kira apa saja ya? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. The existence of traditional sports is being threatened amid globalization and modernization, including the massive use of gadgets and foreign game culture in Indonesia. To prevent this from happening, Hajah Rusnilianti, an educator and stilt figure, said that traditional sports or games in Indonesia should be organized under an institution in terms of its organization or its competition. Therefore, the government has taken the right step in providing rooms or activities to its ministries, stakeholders, and community, so that the stilt game that used to be popular in the past can be preserved and participated by the millennial generation now and in the future. Menurut saya sangat membantu sekali, terutama itu untuk mencegah kenakalan remaja saat ini, Pak ya. Jadi setelah adanya olahraga tradisional ini, jadi bisa mengalihkan ke olahraga tradisional yang sangat ini sekali. Alat-alatnya,
terus makan waktunya gitu ya. Ada kisah yang sangat ini sekali Pak, inggrang itu ya, kalau lagi hujan gitu ya, kalau misalkan kumpul sama teman mau kelompok belajar gitu pakai inggrang gitu. Jadi sejarah kita dari nenek moyang kita dulu, ingat ya, oh ya suka mainnya gini-gini gitu. Jadi mengenang lah Pak gitu sejarah nenek moyang kita dulu, sejarah kita masa kecil, sehingga sekarang walaupun kita udah tua gitu, perasaan masih muda gitu Pak. Nilai filosofi yang ada di olahraga tradisional ini memang dari dulu ini kan olahraga nenek moyang kita. Sudah memberikan ibaratnya nasihat. Saya kasih contoh egrang. Kenapa dia egrang harus menjaga keseimbangan dan dilihat dari atas. Artinya seorang yang telah menjadi pemimpin harus ingat melihat ke bawah. Kalau yang di bawah nggak mendukung, dia pasti jatuh. Kira-kira itu. Sama juga di olahraga yang hadang. Dia harus merupakan one team, one spirit. Baru dia bisa one goal. Satu tim, satu semangat, satu perjuangan, baru bisa mendapatkan hasil. Kalau satu tim tidak satu semangat, tidak sejalan, tidak akan mendapatkan hasil. Kira-kira itu, Pak. Apart from the sport aspect, stilt also has philosophical and cultural values. It shows hard work, tenacity, and sportiveness. The value of tenacity is shown in the enthusiasm of the racers who ambitiously wish to defeat the enemies during the race, while the value of sportiveness can be perceived from the attitude of the riders who do not breach any rule during the race but at the same time who also can accept the defeat. Nah, bagaimana traders? Permainan egrang ini merupakan permainan yang memang sudah tidak asing lagi, bukan? Meskipun di berbagai daerah dikenal dengan berbagai nama yang berbeda, namun permainan egrang ini sudah cukup sulit ditemukan baik di desa maupun di kota. Tentunya kita harus terus melestarikan dan memperkenalkan permainan egrang kepada generasi muda untuk terus mengangkat nilai kebudayaan tradisional yang beragam di Indonesia. Akhirnya, saya Zara Mahria beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada olahraga tradisional berikutnya. Olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi.